أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بالقاسم الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، وأدام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم إلا رمضان. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati. Singkatnya, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat sampun tiang perlu sami terima, terutama nikmat iman dan Islam, begitu juga nikmat umur dan sehat niki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan kasih sayangnya terhadap kita semua, sehingga mudah langkah-langkah kaki kita untuk mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terus kita diberikan kesabaran menjalankan syariat-syariat yang diajarkan terhadap kita sebagai wujud nyata rasa cinta kita terhadap beliau, sampai pada akhirnya kita kembali menghadap Allah dalam keadaan mencintai beliau di atas segala-galanya, dibangkitkan, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mendapatkan syafaat beliau dan ngirim beliau serta guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan masuk syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Semangkinan niki bab yang ke-44 dari kitab Syama'il Muhammadiyah, yaitu bab ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
yaitu penjelasan mengenai puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum dia akan jelaskan niki, ada jamaah yang bertanya mengenai salat sunnah syuruk. Apakah ada salat sunnah syuruk? Para sekalian, kalau yang dimaksud salat sunnah syuruk di saat matahari terbit, maka niki jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang belum sami salat di saat terbit matahari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul, salatu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. 3 waktu yang belum sami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar pelungguh kita semua jangan salat di waktu itu. Begitu juga au naqbiru fihinna mautana, atau menguburkan orang yang meninggal dunia. Kapan itu? Yang pertama, hina yatla'u syamsu. Yang pertama di saat terbit matahari. Bazighatan hatta tartafi'a, sampai pada akhirnya naik seukuran sepenggalah. Begitu juga wahina yaqumu qa'imul dhahirati, di saat bayangan yang belum sami tidak ada, yang disebut dengan waktu zawal. Hatta tamila syams, sampai pada akhirnya masuk waktu zuhur dan paling bagus setelah zuhur. Dan yang ketiga, wahina tudayyifu syamsu, di saat matahari tenggelam, lil ghurub hatta taghruba, sampai pada akhirnya matahari tenggelam. Maka waktu-waktu niki haram hukumnya yang belum sami salat. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, la salata ba'da subhi, kata Rasulullah, jangan anda salat setelah salat subuh, hatta tartafi asy-syamsu, sampai pada akhirnya matahari meninggi seukuran sepenggalah. Wala salata ba'da al-asri, begitu juga jangan salat setelah asar. Berarti 4 waktu tahrim di hadis niki, yaitu pertama setelah salat subuh, kedua di saat matahari terbit, dan yang kedua wala salata ba'da al-asri, setelah salat asar, hatta taghib asy-syamsu, sampai pada akhirnya matahari tenggelam. Maka di saat setelah salat asar dan di saat tenggelam matahari niki yang disebut dengan waktu tahrim. Dan ditambah satu lagi, yaitu hatta yaqumu qa'imul dhahirati hatta tamila syams, di saat waktu zawal. Ini adalah waktu-waktu at-tahrim, 5 waktu seperti yang sebutkan pelungguh. Tapi kalau salat syuruk yang disebutkan oleh Sayyidina Abbas di saat beliau bertanya terhadap Ummu Hani begitu selesai Fathu Makkah, maka Rasulullah masuk ke rumahnya Ummu Hani. Sayyidina Abbas pada saat itu keluar, maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya Ummu Hani 8 rakaat. Maka setelah itu Sayyidina Abbas datang setelah Rasulullah selesai salat, maka bertanyalah Sayyidina Abbas terhadap Ummu Hani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Ummu Hani menceritakan Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 8 rakaat, yaitu salat duha. Maka Sayyidina Abbas mengatakan, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Maka bertasbihlah kalian bil 'ashyi, di saat waktu sore hari, begitu juga wal isyraq, dan di saat terbitnya matahari.
Tsumma qala Ibnu Abbas hadhi salatul Isra. Ini yang disebut dengan salat Isra. Maka jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dari Anas bin Malik niki yang dikutip oleh banyak imam, banyak ulama-ulama mengenai salat Isra, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal ghadat, barang siapa yang berjamaah salat subuh, thumma qa'ada yadhkurullaha, kemudian dia duduk berzikir terhadap Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai padanya terbit matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin, maka pahalanya sama seperti orang melaksanakan haji, wa umratin, dan umrah. Qala Rasulullah tammatan 3 kali. Dia mengatakan tammah. Tapi penjelasan hadis niki dijelaskan oleh hadis si sampun yang bacakan pelungguh. Rasulullah mengatakan man qada fi musallahu hatta hina yansarifu min salati subhi hatta yusabbiha rak'atayn ad-duha la yaqula illa khara ghufira lahu khatayahu wa in kana akthar min zabadil bahri. Begitu juga di hadis yang lain, ya. Qala Rasulullah yaqulu man shalla al-fajra aw qala al-ghadata fa qada fi maq'adihi falam yalgha bi shay'in fi amri dunya wa yadhkurullaha hatta yusalli ad-duha 4 rak'atin kharaja min junubihi ka yaumi waladathu ummuh, maka dosanya diampun sama seperti dia baru lahir dari perut ibunya. Kejelas para jemaah sekalian, salat Isyraq yang dimaksud oleh Sayyidina Abbas itu adalah salat duha. Adapun salat Isyraq di saat matahari terbit niki waktunya jelas yang belum sami dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat. Maka sama antara salat duha dengan salat Isyraq, sama. Tidak ada bedanya waktu salat duha dengan waktu salat Isyraq. Maka salat duha niki dinamakan salat Isyraq. Yang pertama kali menamakannya salat Isyraq adalah Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau salat Isyraq yang mungkin menurut pengertian pelungguh di saat terbit matahari, maka waktu niki adalah waktu tahrim. Tidak boleh yang pelungguh sami lakukan. Para sekalian yang saya muliakan, maka niat pelungguh, ya begitu pelungguh berniat salat duha, ya sudah tercover salat Isyraqnya juga. Salat Isyraq yang tercover salat duhanya juga. Sama dengan salat sunat fajar, dengan salat sunat subuh. Sama. Salat sunat fajar begitu juga, sama namanya salat sunat subuh. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah, rak'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, yaitu qabliyah subuh niki. Karena salat subuh sendiri namanya salat fajar. Begitu juga salat duha niki Sayyidina Abbas memberikan dia nama dengan nama salat Isyraq. Adapun di saat terbit matahari niki adalah waktu tahrim, haram hukumnya tiang pelugum sami salat. Maka waktu Isyraq, waktu duha niki ya sama, di saat terbit seukuran sempenggalah matahari naik. Kita semakin niki kalau tiang saksikan jam 6:30 wah atas gitu, oke? Apalagi jam 7, jam 6:30 pelungguh perhatikan, karena yang menjadi Nabi namanya rujukan dalam salat sunat duha niki adalah matahari, bukan jam. Matahari seukuran sepenggalah, karena matahari kan beda-beda, ya, subuh beda-beda, begitu juga Nabi namanya waktu-waktu niki berbeda-beda. Maka begitu matahari sepenggalah naik, sudah ada waktu duha. Mungkinan niki perlu perhatikan jam 6:30 sudah tinggi matahari niki. Untuk yang perhatikan. Tapi untuk
supaya pelungguh tidak ragu-ragu, ya silahkan, nggih. Biar agak tinggi sedikit, ya sekitar jam 7 ya sudah pelungguh lakukan salat. Ya. Jadi jelas para jemaah sekalian, nggih, salat isyraq niki sama dengan salat duha. Salat isyraq niki, salat duha niki diberi nama salat isyraq, yang memberikan nama adalah siapa namanya? Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sekalian yang kami muliakan, yang berikutnya babu majah bi shaumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan niki diwajibkan tahun kedua, bulan Syawal pada tahun kedua di saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada beliau puasa full 1 bulan sebelum diwajibkan selain bulan Sya'ban. Tapi setelah diwajibkan Ramadan, beliau terkadang Sya'ban niki tidak difulkan, tapi terkadang Rasulullah fulkan, bahkan disambung sampai dengan Ramadan 2 bulan berturut-turut. Tapi di hari yang Syak, ya, pelungguh yang pelungguh sami dilarang untuk melakukan puasa. Kapan hari Syak niki? Malam tanggal 30 bulan Sya'ban. Malam tanggal 30 bulan Sya'ban niki yang disebut dengan Yaumus Syak. Faman shoma Yaumus Syakki faqad ashabal Qasim, kata Rasulullah. Barang siapa yang puasa pada malam yang hari yang diragukan, yaitu hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban, maka dia sudah melakukan dosa terhadap Rasulullah Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tanggal 30-nya yang pelungguh sami dituntut untuk jangan melakukan puasa, kecuali kalau tiang pelungguh sami terbiasa puasa Daud atau puasa Senin Kamis, sehingga pada tanggal 30 niki jatuh pada hari Senin atau jatuh pada hari Kamis, atau pada saat dimana pelungguh terbiasa puasa Daud, maka tidak apa-apa, pelungguh boleh melakukan puasa pada tanggal hari Nabi namanya, ya, hari yang diragukan niki, yaitu pada tanggal 30 bulan Sya'ban. Yang berikutnya, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Qutaibah bin Sa'id, guru beliau. Begitu juga Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan hadis niki dari Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid meriwayatkan hadis niki dari Ayyub meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Syaqiq. Qala Abdullah bin Syaqiq, beliau berkata, sa'altu Aisyah, saya bertanya sama Siti Aisyah Ummul Mukminin atau Ummu Abdullah radhiyallahu taala anha, an siyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai puasa sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata Siti Aisyah, kana yasumu hatta naqula qad shama, bahwa beliau atau dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa puasa, kadang-kadang terus-menerus, sehingga kami berkata dia telah berpuasa. Rasulullah terkadang puasanya ini terus-menerus tanpa henti setiap hari. Di saat beliau masuk ke rumah istrinya pagi-pagi, beliau bertanya sama istrinya, hal indaka futur, apakah ada yang kita gunakan untuk sarapan? Istrinya mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, oh kalau begitu saya puasa hari ini. Maka kalau puasa sunnah, boleh yang belum sami berniat. Yang penting belum makan dan minum dari sejak terbit fajar. Begitu terbenam matahari, pelungguh lihat di dapur tidak ada apa-apa, atau baru pelungguh ingat bahwa hari ini hari Senin misalkan, maka boleh yang pelungguh sami langsung berniat untuk melakukan puasa sunnah hari Seninnya, sekalipun sudah terbit matahari. Yang penting pelungguh belum makan dan minum. Tapi kalau pelungguh sudah kenyang, setelah subuh pelungguh sudah sarapan, lantas baru pelungguh ingat hari Senin atau hari Kamis, maka silahkan langsungkan saja makannya, ya. Wa yuftiru, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, tidak pernah berbuka
artinya tidak pernah puasa, sampai kami berkata dia telah menyerah mungkin. Wa yubdiru hatta naqula qad aftara. Rasulullah tidak pernah puasa sampai saya mengira, kata Siti Aisyah, mungkin Rasulullah sudah kelelahan, sudah menyerah, tidak puasa lagi. Qalat, kata Siti Aisyah, wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sebulan kamilan sempurna. Rasulullah tidak pernah puasa sebulan penuh mundu qadima, dari sejak beliau pindah ke Madinah, illa Ramadan, kecuali puasa Ramadan setelah diwajibkan puasa Ramadan pada tahun kedua, pada bulan Syaban tahun kedua Hijriah. Baru pada tahun kedua Hijrah niki banyak hal yang terjadi pada mas sekalian. Yang pertama, diwajibkan puasa Ramadan. Begitu juga diwajibkan zakat. Begitu juga disyariatkannya Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu juga pemindahan arah kiblat, yang awalnya ke Baitul Masjidil Aqsa, pindah 180 derajat menuju Makkah Al-Mukarramah. Ini terjadi pada tahun kedua dari sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, qala haddatsana Ali bin Hujr, qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas bin Malik annahu su'ila an saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Anas ditanya mengenai puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Sayyidina Anas mengatakan, kana yasumu min asy-syahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa dari bulan hatta nara alla yuridu ayyibtara, sampai kami mengira bahwa beliau tidak ingin makan. Beliau terus berpuasa pada bulan-bulan itu. Wa yubtiru, begitu juga terkadang beliau makan, tidak berpuasa. Hatta nara anna la yuridu ayyasuma minhum, sampai kami mengira bahwa beliau tidak ingin puasa lagi. Wa kunta la tashau an tarahu min al-lail musalliyan, begitu juga saya menyaksikan Rasulullah malamnya bangun terus, setiap malam sepanjang bulan beliau bangun terus untuk melakukan salat malam, salat tahajudnya. Illa ra'aitu musalliyan, kecuali saya saksikan beliau selalu bangun sepanjang malam. Wala naiman, tapi terkadang kami juga menyaksikan Rasulullah tidur. Illa ra'aitu naiman, dia tidak melakukan salat tahajud, dia tiduran, mungkin karena lelah. Karena sepanjang sejarah kehidupan Rasulullah setelah pindah ke Madinah, seperti yang sering saya sampaikan, para pelungguh Rasulullah melewati pertempuran niki, peperangan niki kurang lebih sekitar 27 kali. Setahunnya 3 kali Rasulullah berperang. Maka Rasulullah pernah bawa pedang 7 bilah pedang, pitu-pitu pedang niki seder, karena beradu antara pedang musuh dengan pedang beliau. Bahkan hampir beliau meninggal di saat perang Uhud, seperti yang sampun yang ceritakan sahabat pelungguh. 1 minggu terjadi peperangan niki, sehingga kemungkinan beliau kelelahan, ya, sampai pada akhirnya beliau tidak melakukan salat malam. Bahkan pernah terlewatkan salat subuhnya, juga pernah beliau terlewatkan. Begitu pulang dari satu peperangan, salat subuh beliau terlewatkan karena kelelahan. Yang namanya orang perang, jalan jauh, beliau lekat perang niki bukan 1 kilo 2 kilo, perang Khaybar niki dari Madinah kurang lebih sekitar 270 kilo. Terakhir perang Tabuk, dari Mekah sampai di Tabuk niki kurang lebih sekitar dari Madinah sampai Tabuk niki kurang lebih sekitar 700 kilo. Sangat melelahkan. Setelah perang Khaybar pada tahun ke-7 niki, beliau lanjut untuk umrah qadha pada tahun ke-7. Jalan dari Madinah sampai Mekah. Setelah jalan 270 kilo, kembali jalan 500 kilo dari Mekah ke Madinah.
Maka tidak heran beliau malamnya terkadang kelelahan sehingga beliau tidak bisa melakukan salat tahajud. Tapi di saat beliau ada waktu luang, maka beliau tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Abi Bishr qala sami'tu Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula ma yuridu ayyubtira minhu. Kata Abdullah bin Abbas, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau puasa sampai kami berkata ma yuridu ayyubtira minhu, beliau tidak ingin makan. Wa yubtiru, begitu juga terkadang kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan puasa hatta naqula ma yuridu ayyasuma minhu, sampai kami berkata bahwa beliau mungkin sudah lelah untuk melakukan puasa. Wa ma shama syahran kamila, dan Rasulullah tidak melakukan puasa full 1 bulan. Mundu qadima, dari sejak beliau pindah ke Madinah, illa Ramadan, kecuali puasa pada bulan Ramadan. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan full puasa Ramadan selama 9 kali dari sejak diwajibkan. Rasulullah melakukan puasa Ramadan 9 kali, cuman 1 kali beliau puasa full di Madinah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 Ramadan, cuman 1 kali. Adapun yang 8 kalinya beliau kada di bulan lain, dikarenakan penaklukan, peperangan itu terjadi keseringan pada bulan Ramadan. 9 kali peperangan beliau alami pada bulan Ramadan, termasuk perang Badarnya tanggal 17 Ramadan. Begitu juga Fathu Mekkahnya bulan Ramadan, begitu juga Khaybarnya, begitu juga perang-perang yang lainnya beliau lewati pada bulan Ramadan, sehingga Rasulullah tidak melakukan puasa. Soalnya beliau mengatakan laisa birrim min siyamin bis sabar, apalagi dengan tujuan untuk berperang, maka tidak bagus untuk melakukan puasa. Begitu juga kalau pelunggu musafir sejauh 1 kali perjalanan sejauh 90 kilo, maka pelunggu boleh tidak melakukan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 kali beliau kada puasanya di bulan lain, cuman 1 kali beliau full puasa Ramadan di Madinah, 1 kali. Sekalipun saat berpuasa bulan Ramadan, ya, beliau semangat beliau luar biasa di saat Allah perintahkan untuk menaklukkan atau untuk memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Mansur an Salim bin Abi Jahl an Abi Salamah an Ummi Salamah qalat ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Diriwayatkan oleh Abi Salamah, begitu juga diriwayatkan oleh istri beliau Ummu Salamah. Setelah Ummu Salamah, Abu Salamah, dan Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun keempat. Kata Ummu Salamah, saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa 2 bulan full berturut-turut, illa Sya'ban wa Ramadan, kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Keboleh dari segi kebolehan, ya, kalau pelunggu sanggup ya silahkan. Cuman banyak di antara ulama-ulama yang terkadang beliau, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa. Banyak juga di antara ulama-ulama yang tidak mau berpuasa sunnah, karena beliau sibuk dengan ilmu, jalan untuk mencari ilmu, sehingga beliau tidak sempat melakukan puasa-puasa sunnah.
Bahkan ada seorang ulama 20 tahun beliau jalan mencari ilmu, mengumpulkan hadis-hadis dari para tabi'in. 20 tahun beliau jalan mengumpulkan hadis-hadis, dan beliau tidak pernah melakukan puasa sunnah. Kenapa? Karena dalam musafir. Begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sepanjang hidupnya beliau selalu musafir dan menuntut ilmu, sehingga beliau bikin sebuah syair, safir tajid iwadun amman tubariqu. Ini adalah ungkapan syairnya Imam Syafi'i. Karena dari sejak kecil, umur 6 tahun, beliau hafal Al-Quran, diajak jalan oleh orang tuanya dari namanya Gaza yang sekarang ini, ya, jalur Gaza. Beliau lahir di situ tahun 150. Lantas pada tahun umur beliau yang ke-6 dan 7 tahun, ya, orang tuanya sebelumnya meninggal, maka ibunya membawa pulang ke Mekah. Karena pada saat ini di Palestina atau di Gaza sudah tidak ada lagi, karena dulunya yang keturunan ada nasab nyambung dengan Rasulullah SAW, maka mereka gratis dibiayai segala-galanya, makan dan semuanya dibiayai oleh pemerintah. Kalau ada nasab dan keturunannya nyambung dengan Rasulullah SAW. Itulah Imam Syafi'i ini nyambung keturunannya dengan Rasulullah SAW. Maka setelah tidak ada, pemerintah tidak menanggung lagi biaya kehidupan keluarga yang ada nasab dengan Rasulullah SAW, maka ibunya membawa pulang Imam Syafi'i saat beliau masih kecil menuju ke Mekah. Setelah berumur 15 tahun beliau ngaji di Mekah terus menerus. Saat berumur 15 tahun beliau diperintahkan oleh ibunya untuk berangkat belajar sama Imam Malik di Madinah. Sekian tahun beliau belajar di Madinah, berangkat ke Basrah belajar sama Imam Hasan Al-Basri. Kembali ke Mekah, ya. Setelah sekian tahun belajar di Imam Hasan Al-Basri, kembali ke Mekah lewat Madinah, ziarah sama gurunya Imam Malik, baru beliau kembali ke ibunya. Ibunya kembali, begitu sampai di Mekah diperintahkan lagi untuk pergi belajar ke Yaman. Dari Yaman beliau difitnah oleh kerajaan sampai pada akhirnya beliau ditawan, dibawa ke Basrah lagi, ke Irak lagi. Akhirnya beliau di Irak, lama di Irak dan menulis fatwa-fatwa beliau di Irak. Maka fatwa-fatwa beliau di Irak, selama beliau di Irak, itu disebut dengan qaul qadim beliau. Setelah sekian lama baru beliau pulang lagi ke Makkah dan jalan lagi menuju ke Mesir. Maka setelah beliau di Mesir sekian tahun, setelah berumur 55 tahun, baru beliau meninggal dunia. Nah, sekalian, itu sebabnya banyak diantara imam-imam yang tidak bisa puasa sunnah karena berkhidmat sama yang lainnya. Ada juga yang berkhidmat sama Al-Quran terus menerus. Ada yang berkhidmat sama ilmu, ada yang berkhidmat dengan cara berpuasa. Adapun tiang pelunggu sami terserah kesanggupan pelunggu di mana. Pelunggu sanggup puasa sunnah silakan, pelunggu sanggup berkhidmat sama ilmu silakan, pelunggu berkhidmat dengan cara ibadah solat silakan, terserah. Mudah-mudahan perkhidmatan yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap yang pelunggu sami, baik yang wajib, begitu juga yang sunnah, mudah-mudahan bisa tiang pelunggu sami lakukan sesanggup tiang pelunggu sami, sehingga insyaallah mudah-mudahan tiang pelunggu sami bersama Rasulullah SAW dan dibangkitkan bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau dan ngirim beliau masuk syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
Baru saja kita diberikan penjelasan bab yang ke-44 tentang saumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dengan menjawab pertanyaan tentang sholat sunat suruh dengan berbagai contoh dan penjelasannya. Maka tentunya dalam penjelasan yang kedua tentang saumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang baru, itulah jadi kesimpulan kita, diserahkan kepada kita jamaah sekalian sebagaimana kemampuan kita, sabil-sabil yang kita pilih, jalan-jalan yang kita pilih untuk berkhidmat kepada Allah dan tentunya menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mari kita bersama tutup pengajian kita dengan mengucapkan salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.